sebuah keluarga kecil dan sederhana, di mana di dalam keluarga tersebut hanya ada seorang ibu dan anaknya yang mengalami sakit keras. Anaknya yang hanya bisa berbaring di tempat tidur. Ia melakukan segala aktivitasnya di tempat tidur, dan ibunya dengan sabar merawatnya dengan penuh kasih sayang. Ibu selalu melayani apa yang dia inginkan, mulai dari makan, minum, mandi, bahkan sampai membersihkan kotorannya, dan banyak hal yang ibu lakukan untuk dia. Ibu bekerja sebagai pedagang keliling, meskipun hasilnya tidak sesuai dengan keringat yang ia dapatkan. Tetapi ibu tetap bersyukur dengan apa yang ia dapat. Karena ibu bekerja hanya semata-mata untuk anaknya yang sedang sakit. Ibu juga selalu berdoa setiap malam agar Tuhan memberikan kesembuhan kepada anaknya, supaya dia dapat merasakan kegembiraan di luar sana, seperti apa yang dirasakan orang lain. Di saat ia mendengar doa ibunya, ia terbayang masa lalunya yang sangat buruk. Ia tidak pernah mendengarkan apa kata ibunya: mencuri, mabuk-mabukan, berkelahi, berjudi. Ia juga tidak pernah mau diajak berdoa ke gereja dengan ibunya. Setelah teringat dengan hal-hal buruk yang dia lakukan saat dulu, ia akhirnya tersadar bahwa ia melakukan banyak kesalahan besar di masa lalu. Ia bingung harus dengan apa dia menebus semua itu. Ia terus berpikir sampai ia tertidur. Bu, Ibu, Bu. Ada apa, Nak? Bu, apakah Tuhan itu menyelamatkan? Apakah iman itu juga menyelamatkan? Jika iman dan Tuhan menyelamatkan, apa buktinya, Bu? Iya, Nak. Tuhan itu menyelamatkan. Iman juga menyelamatkan. Contohnya, sampai sekarang Ibu bisa merawat kamu, itu juga karena Tuhan. Tuhan yang selalu menggendong kita dalam setiap kesusahan kita. Dan barang siapa menerima dirinya dibaptis, ia diselamatkan. Tapi Bu, apakah aku masih layak untuk dibaptis? Dan apakah Tuhan masih mau menyelamatkan diriku? Nak, barang siapa yang belum dibaptis, dia layak untuk dibaptis. Kamu juga masih layak untuk dibaptis. Dan Tuhan pasti mau menyelamatkan kamu. Bahkan Tuhan Yesus rela wafat di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Karena Tuhan tidak pernah membeda-bedakan umatnya, apalagi kamu. Anak itu merasa bahwa ia ingin dibaptis, tetapi ia masih ada keraguan. Lalu ia mencoba berbicara kepada ibunya bahwa ia mau dibaptis. Baiklah, Bu, aku mau dibaptis. Puji Tuhan, akhirnya kamu dibaptis, Nak. Biar nanti ibu ke gereja untuk membawa Romo ke sini ya. Sekarang kamu istirahat dulu saja. Tetapi sebelum keinginan itu terwujud, penyakit anaknya bertambah parah. Suhu badannya semakin panas. Ibu bingung harus bagaimana. Lalu ibu mencoba mencari dokter dan mengajak ke rumahnya untuk memeriksa anak.
Kenapa, nak? Badan kamu tambah panas. Kamu kenapa? Ibu panggil dokter dulu ya. Ini dok, anak saya dok, tolong diperiksa ya. Tenang nak. Tenang nak. Dok, apa anak saya bisa sembuh dok? Bisa bicara adik. Jadi gimana dok anak saya? Bu, mohon maaf sebelumnya. Saya sudah tidak bisa menangani anak ibu lagi karena sudah begitu parah penyakitnya. Dan ini hanya berserah kepada Tuhan saja yang bisa menyembuhkan anak ibu. Ya, berarti tidak bisa ditolong dok. Iya, ini saya sudah tidak bisa menanganinya dan mungkin Tuhan yang bisa menyembuhkan anak ibu. Yaudah Bu, saya pamit pulang. Terima kasih. Ya. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Romo, apakah Romo bisa memberikan sakramen pengurapan orang sakit untuk anak saya? Anak ibu sebelumnya sudah dibaptis apa belum? Belum, Romo. Begini Bu, untuk sakramen pengurapan orang sakit itu di agama Katolik harus menerima sakramen baptis terlebih dahulu. Nanti apabila anak ibu sudah saya baptis, anak ibu tidak akan saya berikan lagi pengurapan orang sakit karena anak ibu sudah saya baptis dalam keadaan darurat. Baiklah, Romo. Kemarin anak saya juga sudah bersedia untuk dibaptis. Apakah Romo bisa membaptisnya sekarang, Romo? Baiklah ibu, akan saya baptis anak ibu hari ini. Sebelum itu saya minta ibu bisa mempersiapkan gelas dan sebuah baskom untuk saya baptis anak ibu. Baik, Romo. Tolong ini dibawakan. Nanti taruh di mesinnya ya. Anakku, Bandaru, saya baptis engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bu, ini yang sudah saya baptis. Sekarang silakan ibu untuk serahkan cinta apa. Terima kasih, Romo. Iya. Romo, Iya Bu. apa anak saya sudah bisa sembuh setelah dibaptis tadi? Untuk kesembuhannya saya tidak tahu. Kita serahkan saja kepada Allah. Biar Dia yang bekerja, biar mujizat menjadi nyata atas anak ibu, dan biarkan iman anak ibu yang menyelamatkannya. Sudah Bu, saya pamit pulang dulu. Semoga anak ibu cepat sembuh. Terima kasih, Romo. Ya Bu. Keesokan harinya, si anak bangun dan beraktivitas. Ia membuatkan teh hangat untuk sang ibu. Ia menyeliputi ibunya yang sudah menungguinya semalaman. Setelah itu, si anak pergi keluar untuk menjual barang dagangan ibunya.
Waktu malam pun telah tiba. Si anak dan sang ibu berdoa bersama sebelum tidur. Nak, Bu senang kamu sudah sembuh. Sebelum tidur, mari kita bersyukur pada Tuhan. Kita berdoa bersama ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Di dalam doa itu, terucap kata syukur yang begitu mendalam atas mukjizat yang diberikan. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya sudah, sekarang kamu istirahat saja ya. Aku juga mau istirahat. Setelah mereka berdoa bersama, sang ibu pergi ke kamar tidurnya. Kemudian si anak menuliskan sepucuk surat kecil. Setelah si anak menuliskan surat itu, ia tertidur dengan lelap dan senyum manis terlihat di wajahnya. Keesokan harinya, di saat ibu mau berangkat bekerja, ibu masuk ke kamar anaknya dan ingin membangunkan anaknya. Nak, ayo bangun. Udah ibu buatin teh. Bangun ya nak. Sudah pagi. Nak. 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 Jangan pergi nak. Bangun. Ibu pun sangat sedih melihat anaknya telah pergi, dan ibu menemukan surat yang ditulis anaknya. Surat itu berisi, Ibu, terima kasih atas semua pengorbananmu selama ini. Engkau tak pernah mengeluh dengan semua kondisi yang terjadi. Saat aku menyiapkanmu, engkau tetap tabah menghadapi semuanya. Aku sungguh menyesal dengan apa yang aku lakukan selama ini. Mungkin hanya kata maaf yang bisa aku katakan dari semua tindakan-tindakan bodohku selama ini. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan itu sungguh baik kepada umatnya. Terima kasih Ibu, Engkau telah meyakinkan aku. Kini aku tahu bahwa iman yang telah menyelamatkan aku. kini ibu hidup sendiri. Hanya ada iman yang selalu menemani ibu.